Ragaku yang kini di sini, memandangi setiap sudut ruang yang terlalap waktu. Aku ingin kalian tahu cerita haru yang selalu kubawa, berjalan walau tak berujung. Suara derap langkah yang memenuhi isi kepala selama 346 lamanya. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, pada 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan Jepang disiarkan radio Jepang dari Tokyo. Dan siaran tersebut tengah didengarkan Sultan Syahir di Indonesia. Saudaraku, apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Maka dari itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan, Bung. Itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membahas masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Saudara-saudara sekalian, sudahkah kalian mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengarkan siaran radio tentang Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita ini sekarang sedang dalam keadaan vacuum of power. Benar demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wika dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan menyampaikan kepada anggota-anggota lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku, bawa aku pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi dikuasa di sini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang tidak berkuasa di negeri ini. Jika saudara-saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengapa datang pada Soekarno dan meminta memproklamir kemerdekaan? Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi sebaiknya kita jangan gegabah, Bung.
kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju, Bung. Menurut saya, lebih baik kita berfokus pada sekutu yang hendak berniat menguasai kembali negeri kita. Masalah kemerdekaan, kita bahas saja lagi di sidang PPKI mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Pemikirannya juga terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar semuanya tidak terlalu berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Saat kami berunding hati, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan ini. Hal ini masih akan kita bicarakan lagi saat sidang PPKI. Para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tolong jelaskan pada kami, kenapa kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kerancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Tempo hari ini sudah saya katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan akan dibicarakan pada sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu sidang dari PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan sendiri. PPKI itu bentukan dari Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang, Bung. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Selagi kita masih belum siap dan kita masih butuh bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita yang hanya janji manis belaka? Apa yang harus kita lakukan, Bung? Apakah selamanya harus menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah airnya sendiri. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Tapi saya percaya kita dapat manfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tetapi apakah ini mungkin dilakukan, Bung? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Syukurlah, semuanya baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan akan dilaksanakan? Bagaimana jika esok hari pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana? Di mana kita akan membahas naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita membutuhkan tempat untuk membahaskan ini, Bung. Apalagi Jepang pasti tidak mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Jika Jepang tahu, pasti tidak mengizinkan. Begini saja, saya punya ide. Kita susun naskah proklamasi itu di rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah kalau begitu. Selamat malam, Bung. Ada apa? Maaf kami mengganggu waktu Anda malam-malam. Kami memerlukan tempat untuk membahas proklamasi yang akan dilaksanakan esok hari. Wah, benarkah itu? Kalau begitu, silahkan kalian bisa gunakan tempat saya. Saya turut bergembira dengan kabar ini. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi yang dilakukan di rumah Laksamana Maeda berjalan lancar dan tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraannya, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat,
dibacakanlah rumusan naskah proklamasi yang langsung disetujui oleh para hadirin yang berada di rumah Laksamana Maida. Namun kemudian timbul persoalan tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI itu lembaga dari Jepang, Bung. Kau benar, nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika menandatangani deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul yang menandatangani teks hanya 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta yang mewakili bangsa Indonesia. Bagaimana? Yang bagus. Bagaimana hadirin? Tolong kakotik naskah ini dan segala naskah ini dengan baik-baik. Sayuti Melik. Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Semua persiapan selesai pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta, dan mengusahakan pengeras suara seadanya. Alhamdulillah, semua jalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang meras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi yang akan berlangsung besok? Sudah, kita akan melakukan upacara nanti yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bahar Supratman. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun teks pidato yang akan Bapak bacakan. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia berjalan dengan lancar dan sejak saat itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Menjadi momentum puncak perjuangan bangsa, dan karenanya sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib mengisi kemerdekaan tersebut dengan membalas budi para pejuang tanah air dengan cara mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.